Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Robot dengan saya Jang Rahmat dan kita bertemu di pertemuan kedua atau video kedua gitu ya mengenai bagaimana caranya untuk menampilkan data ya. Di mana kemarin kita sudah berhasil mengirimkan data dari ESP ya. Nah, dari alat yang ini, dari ESP, dari sensor DHT kita kirimkan ke database ke sini itu udah berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menampilkan datanya secara real time ya di tampilan. Nah, untuk saat ini, untuk tampilannya masih seperti ini, masih yang sebelumnya ya. Nah, nanti kita coba tampilkan di sini secara real time gitu ya, di mana dia akan berubah sesuai dengan data yang masuk dari alat gitu ya, data yang masuk ke database berubah, ada yang baru dia juga akan berubah. Seperti itu ya. Dan juga nanti kita akan coba tampilkan juga dalam bentuk tabel ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk ngoding kali ini agak lebih susah, agak lebih panjang codingnya ya. Jadi kalau kemarin kita ngoding langsung di file manager di sini, kalau sekarang kita akan coba ngoding di VS Code ya, jadi di lokal dulu. Jadi yang harus disiapkan adalah yang pertama Laragon ya, untuk pengembangan di lokal dulu, dan juga Visual Studio Code ya. Kurang lebih di channel ini sudah ada video tutorialnya, silakan lihat aja linknya di deskripsi ya. Untuk rekan-rekan silakan menyiapkan dulu Laragon dan juga menyiapkan dulu Visual Studio Code-nya seperti itu. Nah, silakan Laragonnya dibuka dulu, kemudian kita tekan Start All ya di Laragonnya. Dan kita perlu, karena kita sebelumnya ngodingnya di sini ya, di Cipane langsung, berarti ini harus kita download dulu ya filenya. Nah, file yang ada di dalam sini kita download dulu. Ini kita bisa download di public HTML satu folder ini ya. Tapi sebelumnya kita konversi dulu ya. Kita kompres dulu dalam bentuk file zip. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa download ya file zipnya. Nah, ini udah nih filenya. Plus juga database ya. Nah, sekarang database udah banyak banget, datanya udah 7.000 ya di sini. Udah 7.000 databasenya. Kita juga coba ekspor dulu ya ke SQL. Nah, udah. Database udah, folder juga udah. Sekarang kita buka ke Laragon lagi. Nah, di sini kita coba buka database ya. Kita coba buka database, kita lihat, kita harus bikin database baru, kemudian baru kita import gitu ya di lokal. Karena nih pengembangannya kita kan coba pengembangan ke lokal dulu ya, biar biar lebih mudah gitu ya dalam proses ngedit-ngedit coding segala macamnya. Nah, di sini untuk login itu kalau ke PHP di Laragon username-nya root, passwordnya kita kosongkan, kemudian kita bisa langsung login gitu. Kita tunggu aja sampai dia loginnya selesai. Nah, kalau sudah ini udah di sini ya, udah masuk ke sini, kita sekarang bisa bikin database baru dengan nama IoT Cloud ya. IoT Cloud 1 lah ya, kita kasih angka 1. IoT Cloud 1, kita klik create, baru kita bisa import ya. Nah, untuk importnya ini bisa tadi ya, yang SQL yang sebelumnya kita open aja, kemudian kita tinggal klik import. Tunggu sampai selesai ya, sampai si prosesnya. Ini kalau udah seperti ini berarti udah selesai ya, udah aman. Udah jadi gitu ya databasenya, data tabelnya juga udah ke import. Sekarang kita coba buka folder yang tadi ya. Kita ekstrak dulu foldernya. Nah, di dalam sini ada file yang tadi kita copy. Kita masukkan ke dalam folder root yang ada di www ya, yang ada di Laragon. Tapi mungkin kita bikin dulu foldernya ya. Kita kasih nama IoT Cloud 1 aja ya. IoT Cloud 1. Oke. Nah, tinggal masukin ke sini foldernya. Nah, kalau mau buka di lokal, ini tinggal gini aja. HTTP localhost IoT IoT Cloud 1 ya, tinggal seperti ini. Nih kita copy, kemudian kita coba buka di lokal ya. Nah, masuk ya. Tapi kalau kita masuk ke config, ini kemungkinan ada masalah ya. Config.config slash database.php. Nah, di sini ada error ya. Karena ini salah namanya ya. Oke, saya akan coba buka dulu pakai VS Code si foldernya. Tinggal klik kanan open with code aja.
Kemudian kita akan ubah dulu databasenya. Nah, ada di config di sini di database, kita ubah dulu nama databasenya menjadi IoT Cloud 1. Kemudian pasnya dikosongin, usernya kita ganti jadi root. Ini default bawaan dari Laragon ya. Save. Nah, sekarang kita lihat lagi. Harusnya ini kalau kita refresh sudah aman. Nah, sampai sini udah aman. Oke, nah sekarang langkah awal adalah kita akan membuat file read ya. Jadi kita akan coba baca si data yang ada di tabel ini dan akan kita tampilkan dalam bentuk JSON ya. Nah, sebetulnya kita nanti bisa coba pakai Ajax ya. Cuman saya lebih menyarankan untuk menggunakan server send event ya. Karena itu lebih enak dan tanpa perlu ada library juga. Jadi untuk percobaan kali ini gitu ya. Untuk membuat sistem apa tuh untuk menampilkan secara real time di hostingnya itu kita akan coba menggunakan apa tuh? Menggunakan server send event ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut aja di folder ini. Di dalam folder API kita bikin file baru ya. Namanya read.php. Nah, di sini langkah awal adalah kita harus melakukan pembacaan ya. Ya, kita bikin filenya dulu aja ya. Ini coba saya besarin biar kelihatan. Nah, PHP. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bikin header ya. Di mana header ini nanti fungsinya adalah untuk apa ya? Kalau ini tuh tipe kontennya ini gitu ya. Tipe kontennya eh untuk server event stream gitu ya. Nah, kayak gini kurang lebih content type, text, terus event stream. Ya, tinggal kasih titik koma. Content header, content type, text, event stream. Oh ya, di sininya salah, maaf. Text atau event stream. Nah, kayak gini. Itu yang pertama, gitu ya. Yang kedua kita pakai header lagi. Nah, header yang kedua ini adalah fungsinya untuk change ya, change controlnya. Change control, kemudian diisi dengan no change. Ya, kenapa perlu edit no change di sini? Karena kalau pakai change nanti ketika ada perubahan data nggak berubah datanya. Karena change itu kan nyimpen nyimpen ini ya, nyimpen data gitu ya. Nanti kalau ada perubahan di database, kalau kalau dia masih nyimpen change, nyimpen bukan change cache ya, nulisnya cache, bacanya cache, dibacanya change. Cache. Kalau nanti kalau kita masih nyimpen cache itu datanya tidak akan update gitu ya. Jadi kita pilih untuk cache controlnya itu kita menggunakan no cache gitu ya, seperti itu. Atau teman-teman mungkin barangkali ada yang tahu bagaimana penyebutan yang benar ya. Oke, selanjutnya kita tinggal nambahin include once aja ya untuk include once untuk ke database-nya gitu ya. Nah, tinggal masukin titik-titik, keluar folder, masuk ke config, kemudian masuk ke database.php. Sip, kita bisa lanjutkan. Berikutnya adalah kita bikin query ya. Dollar query ya sama dengan untuk membaca itu pakai select ya, select bintang. Kita akan baca semua kolom yang ada di tabel from data. Nah, karena kita akan membaca data yang paling baru aja gitu ya. Jadi bisa tambahin where ID tambah sorry order by ID kemudian masukin descending limit one, limit satu. Jadi kita akan urutkan dia dari data yang terakhir berdasarkan ID dan kita akan limit satu. Jadi cuman tampil data yang paling baru aja gitu ya. Akan kita tampilkan secara real time nanti. Oke, sisanya kita tinggal tulis result ya menggunakan MySQL query. Masukin connection, variabel connection, kemudian masukin variabel query. Nah, kemudian di dalam result itu nanti kita bikin if dulu ya. If di dalamnya ada row ya, variabel row sama dengan MySQL kita gunakan page array. Page page array ya. Page asok maaf. Nah, page asok di dalam sini kita masukin result. Nah, di sini kita akan melakukan echo ya, tapi dalam bentuk JSON nantinya yang kita masukin. Tinggal tulis gini aja echo gitu ya. Kemudian tulis data. Oke, kemudian titik JSON encode. JSON encode tuh kalau JSON decode itu
untuk dari JSON di parser gitu ya, diubah ke objek biasa. Kalau ini dari objek ke JSON ya. Bentuknya karena yang akan kita tampilkan itu adalah JSON. Tinggal tulis dollar row, mm, terus berikutnya titik, ini pembatas. Kita tinggal tulis untuk baris ya, /n /n untuk nambahin baris di datanya. Oke, sisanya tinggal kita tulis plus. Nah, ini harusnya udah selesai. Ini kalau mau ditutup boleh ya, nggak ditutup juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau sudah kita coba lihat dulu ya. Cara lihatnya adalah kita tinggal ke link tadi ya, ke API, kemudian tulis read.php ya. Nah, kita lihat ke sini. Nah, di sini datanya sudah ada ya, dan ini data yang paling baru. Ya, tuh, ini data yang paling baru. Di tabel 7116 ya ID-nya, ini data yang paling baru yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana data ini bisa tampil di indeks gitu ya, seperti itu. Jadi, sekarang kita akan coba ngubah file indeksnya. Ya. Nah, karena file read-nya udah ada, kita coba ke indeks. Nah, indeks yang terakhir ini ya. Sekarang kita coba apa namanya? Bikin HTML dulu sih sebetulnya. Jangan dulu PHP ya. Kita coba bikin dulu HTML. Untuk di VS Code teman-teman untuk bikin format HTML gampang aja tinggal tulis HTML. Nah, tinggal pilih HTML5. Nah, ini udah otomatis dibikinkan HTML untuk standar HTML versi 5 ya. Nah, tinggal kita ganti aja title-nya mau apa gitu ya. Misalkan IoT Cloud gitu ya. Real time server misalkan ya. Terserah bebas mau diisi apa. Nah, berikutnya adalah kita di body ya. Nah, kita tinggal tulis di body di sini bebas misalnya kita mau nulis judul dulu ya pakai H1 boleh. Misalkan kita isi judulnya data real time gitu ya. Oke, nah terus kita akan coba tampilkan tadi kan di data read.php itu ada apa aja ya? Ada waktu, ada suhu. Kalau ini mau semuanya ditampilkan empat-empatnya juga bisa ya. Jumlah data misalkan ya, waktunya, waktu terakhir gitu ya. Suhu dan kelembaban. Oke, berarti kita bisa pakai paragraf aja ya. Yang sederhana dulu biar simple. Paragraf, kemudian misalkan kita tulis yang pertama ini jumlah data ya. Jumlah data yang sudah tersimpan misalkan itu ya. Saya akan gunakan tag strong ya. Nah, di tag strong ini saya akan tulis ID ya. Akan tulis ID. Nah, ID ini nantinya akan kita di JavaScript untuk nampilin datanya gitu ya. Nah, saya akan tulis jumlah data gitu ya ID-nya. Kemudian tinggal bikin lagi untuk yang apa tadi sisanya? Tanggal ya. Terakhir update lah kita misalkan tulisnya terakhir update. Kita bisa isi ini dengan waktu ya, waktu. Kemudian yang ini mungkin diganti ID juga nggak apa-apa ya, karena ini nampilin ID terakhir kan. Sesuai dengan yang ini aja nih biar gampang. ID, waktu, suhu, kelembaban. Oke, yang ini suhu ya, suhu yang ini kelembaban. Kita tinggal ganti ID-nya aja. Yang ini suhu, yang ini kelembaban. Nah, udah ya. Sampai sini sudah. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat ke indeks ya langsung ya. Nah, tapi datanya memang belum update ya di sini ya, belum muncul. Kita harus nambahin JavaScript lagi ya. Jadi di sini kita masih perlu nambahin script gitu ya, nambahin scriptnya. Kita bisa gunakan script. Nah, kayaknya nulis scriptnya salah ya. Harusnya script itu ada penutupnya. Script. Nah, gini. Nah, kita nulis JavaScriptnya itu di dalam di antara ini gitu ya, di antara script dan tag script penutup gitu ya. Nah, kita akan coba menggunakan logic ya if window event search ya, event search. Nah, kayak gini. If tanda serunya mau pada dua. Nah, kayak gini window event search. Nah, di dalam sini kita coba masukkan bentar. Kita kasih kurung kerawal dulu. Nah, di dalam ini kita masukkan yang pertama kita bikin variabel, kita kasih nama search. Search ini asalnya ya, kita ngambil datanya di mana gitu ya. Kita tinggal tulis new event search. Event search. Nah, di dalam sini kita tinggal masukin tadi kan kita ada di API ya, folder API, kemudian ada di file read.php ya, searchnya.
Dah, terus berikutnya adalah sekarang kita tinggal tulis search dot on message. Nah, maksudnya apa? Sort on message ini jadi nanti ketika ada pesan kita mau ngapain gitu ya. Ketika ada pesan baru, ketika kita kan melakukan search gitu ya. Nanti ada pesan baru itu mau ngapain. Nah, di sini kita bisa melakukannya gitu ya. Sort on message sama dengan event, maaf ada function dulu ya. Bikin function kemudian tulis event. Nah, gini. Kemudian tinggal kurung kerawal, enter. Nah, ini kasih titik koma ya. Karena ini bukan 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 if else kayak gitu ya. Ini kayak semacam fungsi lagi gitu. Oke. Nah, di dalamnya kita bisa bikin variabel yang pertama data ya, par data. Kemudian kita akan karena bentuknya JSON, kita harus melakukan JSON parser. JSON parse ya. Tulis event.data. Nah, event.data ini dapat dari mana? Ya. Jadi data ini itu dapat dari script yang ini ya, karena kita nulis data tuh di sini. Ya, kita nulis data di sini. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan file dari data itu gitu ya, mendapatkan JSON dari data itu, kita tulis event data kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau ngambil waktu, misalkan ya, kalau mau ngambil ID aja ya, ID sama dengan ya tinggal tulis data.id gitu, kayak gini. Kalau mau ngambil waktu, for waktu sama dengan data.waktu. Kalau mau ngambil suhu, ya var suhu sama dengan data.suhu gitu ya. Mau ngambil kelembaban juga sama. Var kelembaban bikin variabel sama dengan data.kelembaban. Ini masih cukup simpel seharusnya ya. Terus berikutnya adalah untuk mengupdate elemennya gitu ya. Kalau kita mengupdate elemennya itu kita cukup menggunakan dokumen get element by ID ya. Dokumen get element by ID. Nah, ID-nya kita masukin dulu. Tadi ada ID yang tulisannya ID ya. Get element by ID, kemudian tulis inner HTML ya. Atau bisa juga tulis inner text. Nah, kita tinggal ganti si teksnya ini menjadi ID. Udah, ini sisanya kita tinggal copy paste ganti namanya aja. Satu, dua, tiga gitu ya. Nah, ID yang ini kita ganti jadi waktu. Terus ID yang ini kita ganti jadi suhu ya, sesuai dengan ID yang kita cantumin di atas. Dan kelembaban. Jadi ID yang ini nih, sesuai dengan yang kita cantumin di sini ya. Nah, ini harus sama, nggak boleh beda gitu ya. Udah sebetulnya. Tinggal sisanya kalau ini kan bikin if ya. Kalau if berarti mungkin tambah else gitu ya. Tambah else. Kalau misalkan gagal, nanti si browsernya nggak ini gitu ya. Bisa aja kita tulis di sini ya, pakai konsol log aja sih. Atau kalau mau pakai alert boleh ya, bisa biar kelihatan ya. Kasih tahu alert aja, tulis browser tidak mendukung server send event gitu ya. Dan sebenarnya yang tidak mendukung browser jadul banget ya. Kalau browser-browser yang sekarang harusnya udah bisa ya. Oke, sudah kita save. Sekarang kita lihat. Nah, kita refresh. Nah, udah datanya udah masuk tuh. Ya, jadi ini udah bisa tampil secara real time. Oke, terakhir. Nah, terakhir itu kita akan coba membuat tampilannya menjadi lebih enak. Karena kalau kita lihat tampilan seperti ini kayak kayak polos banget gitu ya, nggak enak dilihat ya. Nah, caranya adalah kita akan gunakan Bootstrap ya. Kita akan coba gunakan Bootstrap. Sekarang Bootstrap udah ada yang versi 5 ya. Jadi ini untuk mempermudah rekan-rekan untuk bikin tampilan gitu ya. Pakailah Bootstrap. Kita coba ke dokumentasinya dulu ya. Jadi ada yang harus ditambahin. Nah, yang pertama kita nambahin CSS ya. Kita copy dulu, kita masukin ke sini nih, ke sini. Sini ya. Nah, udah ini harusnya udah ada perubahan ya, walaupun cuma nampil gini doang. Oh, bukannya ini, maaf, masih di lokal. Nah, udah ada perubahan tuh ya, spasinya udah mentok-mentok. Terus kita nambahin yang ini nih, yang scriptnya ya. Ini kita bisa tambahin sebelum script yang ini. Nah, di sini boleh. Nah, atau sesudah deh, sesudah aja deh. Sudah, nah di sini aja. Nah, kita coba cek lagi. Kita lihat. Ya, ya gitu aja sih, nggak ada ini. Nah, untuk tampilan sebetulnya saya merekomendasikan untuk teman-teman membagi ya, membagi data, membagi. Jadi saya biasanya pakai bikin folder baru gitu ya. Nama foldernya itu layout.
layout ya nama foldernya. Nah, di dalam folder layout ini kita masukin kayak contoh gini ya. Ini biar templatingnya enak ya. Ini di copy segini gitu ya. Ya, kita masukin, kita copy. Kemudian kita masukin di dalam folder layout. Nah, bikin file baru di folder layout namanya header.php misalkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan. Terus yang sisanya nah yang ini dihapus saja. Dihapus kita ganti jadi php include include once ya. Kita tulis layout ya header.php biar coding kita nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, udah. Terus yang ini juga nih, yang ini segini. Nah, kita masukin di dalam sini, di dalam folder layout, kita tulis footer.php gitu ya. Nah, di sini di dalam indeksnya kita tinggal masukin kayak gini aja. Nah, kayak gini kita tinggal masukin di sini. Kita tinggal ganti ini jadi footer. Jadi ini si coding kita bisa jadi lebih simple gitu ya. Kalau kita mau bikin halaman lain nanti tinggal tambahin ini aja gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin langkah awal kita kan mau nambahin navbar dulu ya. Nah, navbar itu sebentar saya akan coba tunjukin. Kita cari di Bootstrap komponen namanya navbar. Navbar di menu ya kayak gini nih, navbar namanya. Menu kita bisa coba pilih yang simple aja, yang cuman ada beberapa menu. Nah, ini aja nih. Nih, kita copy, kemudian kita masukin kita bikin di layout ya, biar rapi juga dibikin di layout. Kita kasih nama navbar.php ya. Nah, di dalam navbar.php kita masukin navbarnya. Ini tinggal kita edit-edit aja, kita sesuaikan dengan yang kita mau ya. Misalkan di dalam sini kita tulis ini IoT Cloud gitu ya. Nah, terus ini wrapnya kita ke index.php ya. Terus untuk menunya, ini paling saya cuma menu dua aja. Menu yang pertama dashboard ya. Dashboard, walaupun bentuknya memang tidak dashboard. Yang kedua adalah tabel. Nah, ini nanti kita masukin ke index.php, yang ini kita masukin ke tabel.php ya. Oke, saya rasa ini udah kita save. Kemudian kita coba masukin ke sini ke index. Tinggal copy seperti ini aja, kemudian masukin di sebelah sini, kemudian tinggal ganti menjadi navbar. Nah, gitu. Nah, kita lihat dulu di sini, kita refresh. Nah, sekarang kita punya navbar ya di sini ya. Tuh ada navbar ya, ini namanya navbar nih. Nah, ini namanya navbar. Tapi ini mentok-mentok ya. Nah, biar nggak mentok-mentok itu ada caranya. Yang pertama, di dalam sini kita tambahin div container. Div class container. Nah, penutupnya itu harus di sini ya. Nah, bisa di sini. Kalau script nggak mau di ini, nah berarti bisa di sini penutupnya. Nah, gitu. Jadi kita simpan coding yang ini tuh di dalam kontainer. Seperti itu. Nah, termasuk juga yang navbar ini kita bisa dibikin kontainer aja ya, biar rapi. Nah, kita coba cek dulu, kita refresh. Ya, lumayan lah ya, tapi ini masih mentok. Itu masih kita bisa gunakan apa ya di kontainer ini kita masih bisa gunakan margin top 5 ya, supaya dia nggak terlalu nempel. Nah, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, bar juga kalau misalkan pengen lebih bagus si tampilannya gitu ya, itu kita masih bisa coba nambahin efek shadow ya, efek shadow SM misalkan ya, kemudian kita bisa tambahin PX apa PY ya, supaya nabarnya lebih lebar gitu ya. Nih, kita coba lihat dulu. Nah, gini ya, lumayan ya. Nah, si IoT Cloud-nya ini bisa kita bikin strong juga kalau mau gitu ya. Ditambahin strong ya, tulis cloud. Nah, gitu. Biar tampilannya lebih, nah gitu. Main ya. Nah, paling sekarang yang bagian ini nih, yang jumlah data ini kan rasanya agak gimana gitu ya kalau cuma ditampilkan kayak gini. Kita akan coba tampilkan dalam bentuk card. Ya, dalam bentuk card gitu ya. Cari di sini ada card. Dalam bentuk card. Coba saya cari dulu. Nah, ini dalam bentuk seperti ini. Kita bisa nyari yang bentuknya lebih fleksibel. Ini kayaknya di bawah ya. Sebentar. Kita coba lihat. Ada yang bentuknya itu lebih fleksibel dia. Lebih enak untuk kita.
ngatur-ngaturnya gitu ya. Nah, ini ini kurang ya. Nah, ini enggak. Nah, yang ini. Yang ini oke lah. Ini kita copy dulu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam indeks ya di sini ya berarti ya. Nah, yang ini saya akan biarkan dulu aja ya. Mungkin kita baru coba masukkan di bawah sini dulu. Nanti yang ini kan kita hapus ya. Nah, ini kalau kita langsung lihat bentuknya memang tidak akan langsung rapi ya. Tuh, bentuknya kayak gini. Hmm, Ini saya coba rapihin dulu. Kita cukup ngambil satu aja untuk example sebetulnya. Nggak perlu sebanyak itu. Coba saya kecilin dulu ya nih. Jadi mulai berantakan. Nah, sebetulnya segini kan. Nah, segini nanti sisanya kita kopas gitu ya. Ini saya delete dulu. Ntar ini udah mulai panjang ya. Mungkin mulai agak pusing. Nah, segini. Yang ini kita ganti ya. Ini nggak perlu delete ini. ID ini bisa disimpan di sini sih ID tuh. ID. Jadi ini kita akan nampilin nanti ID gitu ya. ID betul. Yang ini nggak perlu ya, gambar nggak perlu. Yang paling ini ganti jadi ini mungkin kalau dibalik lebih bagus kayaknya ini yang ini P ya. Ini kan buat judul. Nah yang bawah baru kita kasih H3 misalkan ya. Nanti kita lihat kebesaran apa enggak H3. Nah kita ganti ini ID, kemudian ini ganti jadi jumlah data ya. Jumlah data gitu. Ya kita coba lihat dulu ya, takutnya ini masih kurang bagus. Nah udah, tapi jumlah datanya belum masuk. Oh ya, yang ini harus dihapus dulu. Jadi yang ini saya coba masuk. Kita hapus aja ya, karena kita mau ganti juga. Nah, ini untuk real time datanya saya mau pakai H2 aja deh. Apa H3 aja ya, biar nggak terlalu besar ya judulnya. Nah, sebentar saya cek dulu, refresh. Nah, udah ya, datanya udah masuk. Paling biar agak enak gitu ya si datanya. Ini saya tambahin margin 3 biar nggak terlalu ini. Kemudian di cardnya saya coba tambahin shadow ya, shadow SM. Bordernya saya hilangkan. Kemudian saya tambahin P ya, P3 biar ada padding gitu ya, biar agak rapi. Nah, udah kayak gini datanya. Tapi ini agak kurang gimana gitu ya. Mungkin harus tambahin background light ya. BG light. Nah, gitu. Nah, ya lumayan lah ya. Ini nggak terlalu nempel kan ya, tapi udahlah ya, cukup ya segini ya. Tinggal nanti kita bikin untuk yang lainnya kan. Nah, coba sebentar nih kita copy. Sebetulnya di Bootstrap itu kita bisa bikin eh, apa ya kalau di headernya itu. Kita bisa bikin kayak dark mode gitu ya. Kalau teman-teman nggak cocok dengan warna ini bisa gunakan warna lain gitu sebetulnya. Tapi kita coba yang ini aja dulu ya. Yang penting jalan dulu kan. Nanti terserah rekan-rekan kalau mau diubah-ubah lagi tampilannya kan bisa. Oke, terus atau saya coba bikin gini aja deh biar enak deh. Biar lebih bagus tampilannya. Saya biasanya gini nih. Ke header dulu, kemudian di body saya ganti kelasnya jadi background light, BG light. Nah, kayak gini. Iya, betul. Terus di index ya di cardnya ini saya ganti jadi BG white. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya. Nah, kayak gini. Lebih ya lumayan lah lebih enak ya. Terus untuk navbar mungkin kalau kita ini nggak perlu ya. Ini BG territory nggak perlu. Kita tulis saja BG dark. Kemudian BG primary ya. Gitu ya bukan ya? Nabardak ya. Nabardak. Nah gitu. Nih saya coba. Nah ini. Kan agak berwarna ya tampilannya. Nggak polos kayak tadi ya. Oke sekarang kita tinggal bikin yang ini. Nah yang di indeks ini kita tinggal bikin untuk empat lagi, tiga lagi ya. Untuk yang sisanya. Nah pertama kita bikin untuk terakhir update ya. Terakhir update berarti ini tinggal diganti jadi waktu ya. Kemudian tinggal suhu. Kita ganti jadi suhu. Kemudian yang ini kelembaban. Sekarang kita ganti menjadi kelembaban. Sip. Coba kita lihat dulu ke webnya, kita refresh.
Jing jing. Nah, lumayan tuh. Udah bisa di sini ya. Udah lumayan lah, udah bagus gitu ya. Setidaknya kalau segini. Udah ya, ini ada terakhir update-nya. Ini suhunya. Mungkin untuk yang suhu coba kita bedain deh. Biar agak ini saya simpen di awal. Karena ini kan data utama yang harus dilihat sebetulnya. Saya simpen di sini ya. Nah, gitu. Oke, ini G4 terlalu cukup sih seharusnya. Nggak terlalu ini. Nah, ini suhu, jumlah data, kelembaban ya. Suhu, kelembaban, jumlah data. Dan ini udah real time harusnya. Udah tampil update secara real time gitu. Paling terakhir kalau misalnya kita mau nambahin ya di tabel di sini, kita mau nambahin tabel-tabel untuk menampilkan tabel. Nah, ini juga nggak perlu ribet-ribet ya. Saya akan bikin file baru ya di index ini saya mau nambahin tabel. Tabel.php. Jadi akan kita tampilkan dalam bentuk tabel juga gitu ya. Tapi mungkin nggak perlu real time ya kalau di tabel ya. Terus ini tinggal ngambil aja template dari sini, kita paste ke sini, tinggal kita hapus yang nggak perlunya ya. Nah ini kan nggak perlu nih, kita hapus. Terus yang di dalam div juga ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu sih. Ya ini hapus saja. Nah udah segini aja. Paling tinggal diganti ini jadi tabel data ya. Tabel data atau data tabel bebas lah. Nah udah kita lihat. Sekarang kalau kita buka ke tabel.php, nah masuknya ke sini ya. Nah sekarang kita tinggal isi tabel aja. Tampilannya kita ngambil dari Bootstrap lagi. Table ya. Nah ini. Yang ini aja deh, yang simpel ya. Biar nggak neko-neko ya. Yang ini dulu aja. Nanti kalau mau diubah baru gitu ya. Masukin ke sini tabelnya. Kemudian kita bisa lihat dulu sekarang tampilannya seperti apa. Nah, refresh ya. Nah, bentuk tabelnya kayak gini. Sekarang kita bisa ubah dulu si kolomnya. Yang pertama adalah ID ya. Terus yang kedua ada waktu. Yang ketiga ada suhu. Yang keempat ada kelembaban. Sip. Nah, untuk ini saya akan coba ubah. Nah, bagian ini ya. Karena ini tuh nantinya akan update berdasarkan data dari database ya. Jadi otomatis yang ini kita sesuaikan gitu ya. Nah, PHP-nya itu kita bisa bikin dari sini sebetulnya PHP-nya. PHP gitu ya. Nah, kita bisa ngoding di sini karena PHP itu fleksibel ya, dia bisa di HTML juga. Bisa ada di HTML gitu. Nah, kita di sini bisa tulis pertama include dulu ya. Include once kita masukin apa tuh namanya dari config ya, config kemudian database.php kita panggil dulu. Kemudian yang kedua adalah kita bikin query. Ya, kita bikin query sama kayak tadi aja select bintang from data ya. Nah, ini tergantung rekan-rekan mau nampilin berapa data. Kalau mau nampilin semuanya berarti seperti ini fungsinya. Query-nya seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal tulis while ya. Di dalam while tinggal tulis oh belum 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 sampai sini, maaf. Di sini kita bikin result dulu. Result ya. Hasil. Result. Kemudian kita tulis MySQL query. Kita tulis connection yang ada di variabel di file database.php. Kemudian kita tulis query-nya. Masukin query-nya. Nah, udah. Nah, baru kita bisa bikin while. While, gitu ya. Dollar row. Jadi ketika si datanya dapat gitu ya. Di sini bisa pakai MySQL page array ya. Page array. Biar gampang. Tinggal masukin result-nya. Nah, ini untuk kurung kurawal penutupnya. Jangan disimpan di sini. Tapi disimpan di sini. Nah, di sini. Kurung kurawal penutupnya. Nah, nanti dia akan ngulang si data ini ya, si tabel ini, si tag ini gitu ya, yang ada di HTML untuk tabel ini sesuai dengan jumlah data yang kita mau tampilkan gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Yang pertama PHP, ya kita tahu tambahin echo, dollar, row, kita masukin ID ya, karena kita mau nampilin ID gitu. Nah, gini. Udah sisanya kita tinggal kopas aja ini. Copy, masukin ke sini, masukin ke sini, masukin ke sini. Tinggal diganti ini ya. ID, apalagi tadi. ID, waktu ya, kemudian suhu dan kelembaban. Sip, kita coba lihat dulu hasilnya ya. Ini harusnya udah tampil.
Refresh, gas. Nah, udah tampil. Nah, tapi ini bakal panjang karena ini tampil semuanya nih. Tuh tampil 1000, 7000 datanya. Terserah rekan-rekan mau nampilin semuanya atau cuman mau nampilin sekian gitu ya. Nanti bisa diatur di sininya. Oh ya, ini tadi kita kayaknya kurang MT ya. MT3 deh, biar agak ini. Nah, paling misalkan ya saya mau cuman menampilin sekitar 50 data terakhir ya. Berarti tinggal tulis di sini order by ID ya, descending limit ke 50 untuk menampilkan 50 data paling update ya. Nah, udah kalau gitu nanti dia hanya menampilkan 50 data paling update. Tuh, jadi bebas nih nanti terserah mau seperti apa. Silakan diatur saja di bagian query yang ini gitu. Oke, ini harusnya sudah aman, sudah bisa, sudah jadi ya. Udah cukup lah segini untuk menampilkan data. Rekan-rekan nanti tinggal diedit-edit lagi, disesuaikan sesuai selera gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba upload ini ke sini nih, ke file manager ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita akan arsipkan dulu aja ya. Kita ke sini, kita arsipkan. Semua di copy kecuali yang config ya. Yang config nggak perlu ya, karena udah ada ininya. Jadi semua diarsipkan dalam bentuk zip, kecuali yang config. Yang config nanti ada pengaturan untuk database, jadi nggak perlu di zipkan gitu ya. Kemudian add to arsip. Oke, klik. Udah jadi IoT Cloud.zip. Nah, sekarang biar gampang, kita langsung upload manual di sini aja ya. Ke sini, kita upload manual, kita upload datanya. Nah, tadi datanya itu ada di data C ya. Data C masuk ke Laragon, masuk ke folder www. Nah, kemudian ada di IoT Cloud 1. Nah, open file zip yang udah di zip tadi ya, udah diarsipkan. Kemudian sekarang tinggal diekstrak aja. Ekstrak. Nah, udah selesai. Kalau kita buka lagi nih linknya ya, yang iotcloudbiz.id. Nah, udah ini teman-teman. Tinggal reset aja. Tuh, dia udah real time datanya. Rekan-rekan bisa sambil lihat ya nanti ya. Coba saya besarin dulu. Bisa sambil lihat, ini udah real time datanya. Ya sesuai pengiriman aja ya, ini kan per 10 detik. Ini coba saya pegang panasnya. Nah, kita sambil lihat yang ada di serial monitor deh ya. Nah, ini yang di serial monitor. Nih, bisa sambil dilihat ya yang di suhu itu nanti ketika update akan naik ya. Kayak kelembaban juga tuh, kelembaban sekarang udah 62%. Nah, di web juga tuh. Di web juga berubah ya, 62 tuh ya. Nah, 62 juga. Ini saya coba tambahin lagi. Sekarang di alat udah 65 ya. Nah, di web juga akan berubah ya tuh 65. Jadi udah update otomatis gitu si datanya. Kayak gitu. Oke, udah mungkin itu untuk pertemuan kedua ya, di mana kita sudah berhasil menampilkan datanya ya. Dan mungkin saya akan coba melakukan dulu benchmarking ya, menggunakan uh, speed web ya, speed test website. Nah, ini yang kemarin kita akan coba gunakan dulu. Karena kalau kemarin kan belum bisa ya, kemarin cuma ngetes dari sisi API-nya aja. Sekarang kita lihat dari sisi ininya ya. Nah, ini yang mempengaruhi kecepatan sebetulnya bukan hanya dari bisnetnya aja, tapi juga dari sisi ini nih, dari sisi tampilan yang kita bikin ya. Nah, kita lihat dulu kemungkinan mobile ini nggak terlalu bagus ya karena menggunakan Bootstrap. Bagus deh. Bagus, bagus, bagus. Oh, oke, karena mungkin pakai bisnet ya. Karena hostingnya kemungkinan besar pakai bisnet. Saya pikir nggak akan dapat segini loh. Ini udah bagus banget ini. Accessibility, best practice kayaknya udah bagus. Desktopnya 100 semua. Ya, jadi ini kemungkinan dipengaruhi oleh karena saya menggunakan hosting dari bisnet. Ya, ini bagus. Segini tuh bagus, bagus banget. Terlalu perfect kalau menurut saya. Terlalu perfect. Tapi mungkin kalau ditambahin tampilan lagi, tampilan yang lain mungkin akan nurun ya. Tapi ini udah cocok. Untuk tampilan real time yang kita bikin di sini udah cocok nih. Kalau mau lihat yang tabelnya nih ya, coba nih yang tabelnya. Halaman tabelnya kita analis juga. Oh, yang tabel nggak bisa ya ternyata ya. Oh, maaf salah, salah copy. Bentar, masuk ke tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, analyze, kita lihat. Ya, kemungkinan akan sedikit lebih jelek dari yang tadi. Ya, tapi kalau masih hijau berarti masih bagus ya, harusnya. Itu dipengaruhi oleh tampilan dan tentunya dari hosting yang kita pakai. Masih bagus. Segini masih bagus.
masih perfect ini. Tuh. Sip, mantap bisnis. Teman-teman silakan kalau mau bikin project IoT, saya rekomendasikan untuk menggunakan hosting bisnet ya. Karena untuk bikin IoT ya ini saya sudah lihat kecepatannya gitu ya dan saya analisis ini bagus. Ini yang udah online seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan yang kedua. Nanti di pertemuan ketiga kita akan coba nyalain lampu ya. Jadi nanti kita nambahin tampilan di sini buat on off lampu di pertemuan ketiga gitu ya. Ini ada relay di sini. Nanti saya siapin ada yang tahu ini apa? Ini tuh buat lampu ya. Ini fitting namanya. Jadi nanti kita nyiapin fitting, kita nyiapin kabel tentunya ya, steker untuk coba kita nyalain lampu ya, lampu dari website ini. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.